Kobaran api membumbung tinggi dari sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Taman Sari, Jakarta Barat. Hembusan angin kencang serta banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat merambat dari salah satu rumah warga ke rumah warga lainnya. Proses pemadaman mengalami kendala karena sumber air yang jauh sehingga warga melakukan pemadaman secara manual dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku melakukan pemadaman agar kobaran api tidak semakin meluas. Menurut warga, kebakaran ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke belasan rumah warga lainnya di 3 RT yakni RT 7, RT 8, dan RT 9. Ada kebakaran, pikir nggak sebesar ini, tahu-tahu langsung besar dan ada ledakan juga mungkin karena warga panik jadi ditinggalin rumah ya. Berapa kali ledakan, Bu? Lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali. Tadi. Lebih dari 3 kali. Kayaknya sih dari apa gas. Dari gas. Gas yang di rumah warga yang belum sempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sepuluh unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat berisi 50 personil dikerahkan ke lokasi. Kini kasus kebakaran dalam penyidikan unit reskrim Polsek Taman Sari. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pantauan udara menunjukkan api berkobar dan menjalar ke sejumlah bangunan di 7 RT di RW 06 Jalan Mangga Besar 9, Taman Sari, Jakarta Barat. Cuaca terik disertai angin kencang dan sulitnya sumber air membuat api dengan cepat menjalar dan meluas. Api yang sempat berhasil dipadamkan oleh petugas pada pukul 11 siang kembali membesar dan membakar rumah warga di 7 RT di RW 06 di Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Bahkan, kobaran api turut membakar sejumlah rumah di RW 05. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di salah satu rumah warga. Kemudian api sudah bisa dilokalisir jam 11, namun ada lompatan api hingga merambat ke RW lain, RT dan RW lain. Akhirnya terjadi lagi yang Bapak saksikan di sebelah sini. Ini akhirnya kita buka jalur baru. Sementara awalnya sudah bisa dilokalisir, tapi ada lompatan api yang datang atau besar. Ya, jadi ada ke arah jalan tangki ini. Proses pemadaman deh, karena angin kencang, situasi panas, perawatan masih memungkinkan. Ada 7 RT. Tapi api nyebrang ke RW 5. Jadi itu juga jumlahnya kita belum tahu berapa. Ya. Berarti yang berdampak banget di RW 6 ya Pak ya? 6. Perkirakan 20 rumah lebih, Pak? Diperkirakan ratusan rumah Pak? Banget. Ratusan ya Pak ya? Ratusan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat malam Dilami, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah api masih berkobar? Ya, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan situasi terkini di lokasi kebakaran Taman Sari, Jakarta Barat, di mana pihak dari pemadam kebakaran masih melakukan proses pendinginan, di mana pendinginan ini cukup alot ya Diandra, karena kalau kita melihat kebakaran ini memang terjadi sejak pukul 10 pagi hari tadi, dan di belakang saya ini Diandra merupakan sumber utama begitu ya. Dan penyebabnya adalah korsleting listrik yang kemudian menyebar begitu, membakar sejumlah rumah yang ada di sekitar, hingga pada siang hari api terus merembet karena angin yang juga cukup kencang, dan lokasi dari kebakaran ini memang cukup padat penduduk ya Diandra, sehingga api terus menyebar hingga kini. Kalau misalnya tadi mendengar pernyataan dari petugas, kiranya ada 75 rumah yang terbakar. Namun begitu, tidak ada kejadian, maksud kami tidak ada korban jiwa dari kejadian kebakaran ini Diandra. Namun ada belasan warga yang terkena luka-luka
ataupun luka bakar yang kemudian dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit terdekat. Nah, tadi saya sempat ceritakan Diandra bahwa proses pemadaman dan juga pendinginannya cukup alot dikarenakan memang lokasi di Taman Sari ini cukup padat dan akses untuk pihak pemadam kebakaran ini juga cukup sempit ya, cukup kecil, sehingga dari pihak pemadam ini memang kesulitan untuk melakukan proses pemadaman api. Kemudian air yang didapatkan dari lokasi ini juga jaraknya cukup jauh ya, sehingga ini kembali menjadi penghambat dari para pihak dari pemadam kebakaran. Namun begitu, kalau bisa saya ceritakan juga ya, di tempat saat ini saya mengabarkan ada sejumlah warga yang kemudian juga melihat rumah mereka yang sudah hangus terbakar. Dia ada juga pemirsa, namun dari pihak pemerintah setempat ini memang masih berupaya untuk membangun posko untuk nantinya para masyarakat atau warga ini diungsikan. Karena kalau kita melihat ada 75 warga tentunya dengan ratusan orang yang terdampak ya, baik itu lansia, remaja maupun anak-anak. Dan kalau saya gambarkan di sini, Diandra, asap masih mengepul di sekitaran lokasi. Kemudian bau hangus juga masih tersium, bahkan panas, hawa panas dan juga perih ini masih terjadi ya di lokasi, sehingga ini memang cukup berbahaya bagi anak-anak. Dari tadi pihak petugas juga sudah meminta dari masyarakat ini untuk meninggalkan lokasi sementara untuk sterilisasi, karena kalau dilihat ya, hangusnya rumah ini cukup parah di Diandra, sehingga banyak sekali puing-puing pecahan kaca, kemudian juga besi-besi yang terbakar di sini ya, sehingga ini sangatlah berbahaya bagi para lansia maupun anak-anak di sekitaran lokasi. Selain itu, Diandra, kalau misalnya tadi melihat ya, di sebelah ujung ini masih terus terjadi atau api ini masih terus merembet ya. Dan lahapan api ini juga masih terus terjadi, sehingga dari pihak damkar juga dibantu tadi oleh masyarakat juga ini kemudian melakukan pemadaman api di sekitaran lokasi setempat. Kalau mendengar dari warga begitu ya, tadi siang ini api memang merambat dengan cepat begitu ya di sekitaran seluruh lokasi. Namun begitu memang tidak ada korban jiwa karena memang dari pihak RT dan juga masyarakat setempat kemudian bergotong royong begitu untuk mengevakuasi secara mandiri masyarakat yang masih berada atau terjebak di dalam rumah, sehingga hanya luka ringan saja, Diandra, yang terjadi pada seluruh warga ini. Dan kemudian tentu ya, kalau untuk posko dari pengungsian ini nantinya akan didirikan tidak jauh dari lokasi, sehingga dari masyarakat sendiri meminta ya kepada pemerintah dan juga masyarakat sekitar begitu ya untuk memberikan sejumlah bantuan, baik itu dari makanan, pakaian hingga kebutuhan pokok lainnya. Mengingat kalau dilihat 75 rumah ini terbakar ludes sehingga tidak ada barang-barang berharga yang bisa diselamatkan. Demikian, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas Dilami. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah menutup sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis bermasalah dan sebabkan keracunan pelajar. Investigasi juga akan dilakukan untuk mencari penyebab keracunan makanan. Pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas untuk menghentikan kasus keracunan pelajar akibat makanan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah akan memperbaiki tata kelola di bidang gizi nasional, salah satunya menutup dapur MBG yang bermasalah serta melakukan evaluasi. Pertama, SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak
tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh SPPG. Desakan untuk menghentikan sementara atau moratorium program MBG sudah disuarakan masyarakat dan berbagai lembaga sivil. Moratorium dilakukan agar pemerintah bisa melakukan evaluasi total. Kami sangat mendorong kepada pemerintah agar mengevaluasi total terhadap program ini, bahkan kalau diperlukan adalah melakukan moratorium atau penghentian sementara untuk kemudian mengevaluasi terhadap keseluruhan apa yang dilaksanakan itu, terutama dari perspektif dapur, karena semua itu berasal dari dapur yang tidak higienis dan tidak tersertifikasi. Sejak diluncurkan 1 Januari hingga 14 September 2025, Jaringan Pemantau Indonesia mencatat sudah 6.452 siswa di 17 provinsi menjadi korban keracunan akibat MBG. Untuk itu perlu dilakukan langkah cepat demi menanggulangi masalah ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah mewajibkan sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS untuk seluruh satuan penyedia program gizi SPPG. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku belum mendapat data resmi berapa banyak laporan SPPG yang belum mengantongi SLHS. Menurut Budi Gunadi, pihaknya membantu mempercepat penerbitan SLHS seluruh SPPG setidaknya dalam 1 bulan ke depan. SLHS dibutuhkan dalam memenuhi standar usaha pengolahan pangan yang telah memenuhi standar keamanan dan kebersihan yang ditetapkan sehingga pangan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kementerian Kesehatan akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional untuk mengawasi proses pemilihan bahan makanan serta proses masak di dapur MBG. Datanya saya belum dapat secara lengkap ya, tetapi memang sertifikat hygiene dan layak sanitasi ini kita akan percepat agar supaya semua SPPG yang ada itu memenuhi standar dari kebersihannya, standar dari orang-orangnya gitu ya, standar juga dari prosesnya supaya baik. Dan diharapkan dalam 1 bulan selesai semuanya. Ini bakal menjamin nggak? Kenapa? Belum cukup. Memang harus ada juga prosesnya benar-benar dijaga. Dan kita tadi sudah bersama-sama dengan BGN akan mengontrol proses dari persiapan makanannya, mulai dari pemilihan bahannya, kemudian juga pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa. Itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Sementara Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat secara virtual dengan seluruh kepala daerah pada 29 September. Hal itu untuk menindaklanjuti sekaligus merumuskan langkah pencegahan terjadinya keracunan makan bergizi gratis. Kami dari Kemendagri akan meeting dengan seluruh kepala daerah, kemudian Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, serta Sekda. Nanti juga akan dihadir langsung oleh Bapak Menkes yang akan memberikan arahan teknis kepada Kepala Dinas Kesehatan. Juga ada dari BGM, wakil yaitu Bu Nani Esjayang, insya Allah akan hadir. Juga Wamen Dikdasmen, karena nanti ada Kepala Dinas Pendidikan yang hadir. Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan berjanji kasus serupa tidak akan terjadi lagi. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin
atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuat 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis di berbagai daerah mendapat respon dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Bahkan IDAI mengirimkan surat terbuka untuk BGN yang berisi 5 poin. Ikatan Dokter Anak. Yang pertama adalah keselamatan anak dan kelompok rentan adalah prioritas utama. Kedua, keamanan pangan harus diutamakan dengan mengikuti standar keamanan pangan. Selanjutnya, kualitas gizi dan keseimbangan menu untuk kebutuhan nutrisi anak. Keempat, pengawasan harus semakin diperketat oleh Badan Gizi Nasional. Dan kelima, mitigasi dan layanan aduan kasus keracunan harus disiapkan sesuai prosedur. Sementara itu, Bupati Bandung Barat Rici Ismail resmi mencabut status kejadian luar biasa atau KLB keracunan massal makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat. Pencabutan status KLB dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, khususnya angka kesembuhan pasien yang terus meningkat dan tidak terjadinya kasus baru terkait keracunan MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Status KLB atau kejadian luar biasa resmi dicabut pada Sabtu 27 September 2025. Data terakhir jumlah kasus mencapai 1.315. Pasien sembuh atau pulang sebanyak 1.241, sementara pasien dalam perawatan sebanyak 74 orang. Sementara itu 3 SPPG di Cipongkor dan Cihamplas sampai saat ini ditutup untuk kepentingan investigasi. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan.
Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing.